got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Perdana dari kelas C Informatika. NIM saya C2C023105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer dan perangkat input output komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi daftar perintah yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Secara umum, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Unit-unit masukan tersebut adalah masukan, keluaran, memori, aritmatika, dan logika, dan kontrol. Unit fungsional dasar komputer menerima informasi yang dikodekan dari operator, yaitu manusia, lewat alat-alat elektronik mekanik seperti papan ketik, atau dari komputer lain lewat jalur komunikasi digital. Informasi yang diterima dan disimpan dalam memori untuk dipergunakan kelak atau langsung diolah oleh rangkaian aritmatika dan logika untuk melaksanakan operasi yang diinginkan. Langkah-langkah pengolahan ditentukan oleh program yang disimpan dalam memori. Akhirnya hasil-hasil yang diperoleh dikirimkan kembali keluar melalui unit keluaran. Seluruh kegiatan ini dikoordinasi oleh unit kontrol. Struktur komputer yang pertama yaitu ada CPU, yaitu Central Processing Unit. Prosesor berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Yang kedua ada memori utama, berfungsi sebagai penyimpanan data. Ketiga ada I/O yang berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang keempat adalah sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Ini adalah bentuk gambaran dari sistem komputer. Ada main memory, arithmetic logic, program control unit, dan I/O equipment. Fungsi dasar sistem komputer adalah fungsi operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kendali. Fungsi dasar sistem komputer yaitu source of destination of data, ada movement equipment, control mechanism yang terdiri dari data processing device dan memory device. Komputer harus dapat memproses data. Dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan suatu mekanisme penyimpanan data. Fungsi dasar sistem komputer dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka, interface. Proses ini dilakukan oleh unit input atau output (IO) dan perangkatnya disebut peripheral. Saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device, komputer melakukan proses komunikasi data. Operasi menurut data yaitu dengan seperti ini, melalui storage, dikontrol, dan processing movement. Komponen utama sistem komputer ada 3, yaitu CPU, 2 memori, dan ketiga peralatan masukan atau keluaran, disebut juga I/O. Dalam komputer ada struktur CPU. Struktur CPU adalah 1. Control unit,
berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Yang kedua ada Arithmetic and Logic Unit, disebut ALU, yang berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga, register, berfungsi sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Yang keempat, CPU interconnection, berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Fungsi CPU yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Penolakan instruksi yaitu seperti ada siklus fetch dan siklus eksekusi. Operasi pembacaan instruksi disebut fetch dan operasi pelaksanaan instruksi disebut execute. Memori, bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Contoh, register yang terdapat di dalam prosesor, cache, memori, dan memori utama yang disebut RAM berada di luar prosesor. Kedua, memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti I/O atau sistem keluaran seperti flash disk dan hard disk. Operasi sel memori, yaitu ada elemen dasar memori adalah sel memori. Sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1, 0. Kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya 1 kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Operasi sel memori yaitu sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. 2 terminal select, berfungsi atau operasi tulis atau baca. Yang 3 untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang men-set keadaan sel bernilai 1 atau 0. Lewat ada untuk operasi pembacaan. Terminal ini digunakan sebagai keluaran. Hierarki memori yaitu ada register, state memory level 1 atau 2, ada main memory, ROM atau RAM, magnetic disk, dan tape optical disk. Modul input output yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar. Input device, contoh input device yaitu ada card reader, keyboard, barcode reader, mouse, scanner, voice recorder, touchscreen, dan joystick. Seperti inilah contoh-contoh input device, ada keyboard, ada mouse, ada scanner, dan lain-lain lah. Ini output device contohnya seperti printer, monitor, speaker, LCD proyektor. Ini adalah contoh-contoh output device. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.